Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau disingkat menjadi PGMI di Perguruan Tinggi IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit mengenai bagaimana kita sebagai calon pendidik bisa membangun atau mengkonstruksi konsep matematika pada anak didik kita melalui teori belajar. Mengapa ini sangat penting? Karena seringkali kita itu hanya fokus pada hasil atau jawaban yang paling benar. Padahal yang paling utama itu adalah bagaimana proses anak itu bisa memahami angka-angka tersebut. Nah, ada teori besar yang sangat relevan untuk kita terapkan di materi nanti. Nah, yang pertama itu ada teori dari Jerome Bruner, dan yang kedua ada teori dari James Piaget. Nah, teori Jerome Bruner atau tahap belajar bertingkat. Nah, Bruner menjelaskan bahwa anak belajar melalui 3 tahapan agar lebih mudah. Jadi di sini kita ambil contoh saat kita mengajarkan penjumlahan sederhana, yaitu 3 ditambah 2. Oke, yang pertama itu ada tahap enaktif, teman-teman. Di sini kita minta anak itu untuk memegang benda nyata. Dan di sini saya contohkan di tangan kanan saya memegang atau ada 3 pena, dan di tangan kiri saya ada 2 pena. Nah, lalu kita minta anak itu untuk menggabungkan atau menghitung semua jumlahnya atau semua jumlah pena yang ada di tangan kanan dan tangan kiri. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada berapa pena? Jadi ada 5 pena. Nah, jadi teman-teman, anak itu akan merasakan sendiri pengalaman fisik menghitung benda tersebut. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu tahap ikonik. Nah, setelah anak paham dengan pena tadi, kita mulai menggunakan sebuah gambar. Nah, di sini kita gambarkan 3 buah pena dan 2 buah pena di papan tulis agar anak itu mulai membayangkan bentuknya tanpa harus memegang bendanya lagi. Dan yang ketiga ada tahap simbolik. Nah, disinilah kita itu memperkenalkan lambang bilangannya, yaitu angka 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, karena sudah melewati 2 tahap sebelumnya, anak itu tidak akan bingung lagi dari mana angka 5 itu berasal. Dan yang kedua itu ada teori James Piaget. Nah, jadi beliau itu mengingatkan bahwa anak-anak SD atau MI itu dunianya adalah dunia nyata atau konkret. Nah, mereka itu belum bisa berpikir terlalu abstrak. Maksudnya ketika kita berbicara, mereka itu belum bisa membayangkan apa yang kita bicarakan. Nah, contoh sederhananya itu saat kita berbicara tentang panjang atau pendek. Lebih baik kita itu menyuruh anak itu untuk membandingkan 2 buah pensil atau pulpen lah, 2 buah pensil saja. Nah, yang panjangnya itu berbeda. Nah, dengan melihat dan membandingkan secara langsung kayak panjang dan pendeknya pensil tadi, konsep matematika ini tentang pengukuran akan lebih mudah menetap di memori mereka. Nah, jadi akan lebih mudah diingat oleh pemikiran mereka mana pensil yang pendek dan mana pensil yang panjang atau pena lah. Nah, lalu mungkin akan muncul sebuah pertanyaan tentang mengapa sih teori-teori ini dianggap efektif. Nah, menurut pendapat saya pribadi, teori ini bisa efektif karena kita itu seperti menghargai fitrah perkembangan otak anak. Nah, kita itu tidak memaksakan mereka menjadi kalkulator berjalan, tidak memaksakan mereka untuk berhitung. Nah, tetapi kita itu mengajak mereka untuk menjadi seorang penemu. Nah,
ketika anak itu merasa mereka itu menemukan sendiri konsep matematika melalui benda nyata, maka ilmu itu akan melekat jauh lebih lama di ingatan mereka. Nah, mungkin demikian penjelasan singkat dari saya. Dan mohon maaf apabila mungkin banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan di dalam video ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian. Dan juga bermanfaat untuk kita semua sebagai calon guru hebat di masa depan nanti. Amin ya robbal alamin. Oke, cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.